Oke, boleh mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai thermo-optic property measurement using surface plasmon resonance or SPR based on fiber optic sensor. Boleh next? Ya, jadi ini papernya. Next lagi. Oke, introduction. Jadi, paper ini menggunakan microfluidic chip, di mana microfluidic chip ini yang biasa digunakan di bidang medical atau sistem biological microelectromechanical, yang biasa menggunakan material polydimethyl siloxane atau PDMS dan polymethyl methacrylate atau PMMA, glass, dan yang lainnya. Next. Nah, PDMS itu digunakan pada microfluidic chip biasanya karena elastisitasnya yang bagus, dia bagus sebagai isolator elektrik, dan juga kelembaman kimia yang baik, juga dia non-toksik serta harganya yang murah. Nah, masalah yang timbul ketika kita menggunakan microfluidic chip itu adalah perubahan temperatur itu berdampak sekali pada material, seperti PDMS, di mana deviasi refractive index atau RI itu sangat berdampak pada optical detection signal yang dapat menyebabkan kesalahan deteksi keseluruhan. Dan juga ukuran microfluidic chip ini yang kecil sekali, sangat kecil, sehingga sulit untuk mendeteksi bagian termooptik internal ketika sedang bekerja. Oke, sekarang di sini kita akan membahas terkait tujuannya. Jadi, dalam penggunaan chip microfluid, perubahan suhu sekitar itu dapat mempengaruhi properties dari chip material yang digunakan, terutama properti RI atau refractive index. Dan pada penelitian-penelitian sebelumnya juga telah terdapat banyak tipe sensor RI berbasis fiber optik lainnya, seperti contoh itu dengan menggunakan struktur dengan intermodal interference, long period fiber gratings, dan lain sebagainya. Nah, jadi sensor berbasis fiber optik SPR yang sedang dibahas ini memiliki sensitivitas RI dan rentang deteksi yang lebih luas dibandingkan dengan tipe-tipe sensor fiber RI fiber optik sebelumnya. Jadi itu tujuan dari studi ini adalah untuk melengkapi studi-studi sebelumnya serta menetapkan metode baru untuk mengukur properti termooptik menggunakan sensor fiber optik SPR. Terus di sini ada beberapa tujuan khusus dari paper ini, yaitu yang pertama itu tentunya yang pertama itu menentukan struktur sensor fiber optik SPR yang paling optimal untuk digunakan dalam mengukur properti thermal optik. Yang mana itu ada tiga opsi struktur, yaitu yang pertama adalah antara 400 mikrometer bare core, lalu ada 600 mikrometer bare core, dan terakhir ada mismatch core structures. Dan kedua itu untuk mengukur koefisien properti thermal optik dari polydimethyl siloxane menggunakan metode ini. Baik, berikutnya akan berpindah ke Principle of Thermoptic Property Measurement. Jadi sini kita akan membahas mengenai prinsip dari pengujian yang dilakukan. Jadi tiga konfigurasi sensor SPR berbeda dirangkai untuk menentukan struktur sensor yang optimal dengan konfigurasi yang berbeda-beda. Sensor pertama dirancang dengan menyambungkan sebuah serat optik single mode atau SMF di antara dua serat optik multimode atau MMF. Itu bisa dilihat di gambar C. Dan sensor kedua dan ketiga dirancang layaknya sensor SPR konvensional, di mana sepenuhnya terdiri dari fiber optik yang multimode. Oke, next. Pada sensor pertama, diameter SMF jauh lebih kecil dibanding MMF, sehingga ketika cahaya merambat melalui MMF menuju SMF, karena cahaya terpaksa melalui cladding dari fiber SMF, maka bisa diasumsikan bahwa si SMF akhirnya berperilaku layaknya sebuah MMF biasa. Untuk sensor kedua dan ketiga dibuat dengan menghilangkan coating dan cladding pada MMF tanpa ada penghubungan SMF sama sekalipun. Dan permukaan substrat optik yang terbuka kemudian dilapisi dengan sebuah film emas atau film AU. Oke, next. Jadi prinsip kerja dari thermooptik sensor serat optik menggunakan model three layer reflection yang terdiri dari lapisan logam intermediate di antara lapisan light guide atau serat optik dan analit yang hendak diukur indeks refraktifnya. Medan listrik tangensial atau UI atau U1 dan magnet atau VI, V1 pada saat optik berhubungan dengan medan UN1 dan VN1. Di bawah dapat diamati sebuah persamaan yang mengandalkan matriks transfer. Next. Oke, pada akhirnya kita akan menemukan dari penjabaran persamaan sebelumnya didapatkan nilai N1 yaitu adalah indeks refraktif dari serat optik dan theta adalah sudut datang cahaya terhadap serat optik. Oke, next. Karena sebelumnya dijelaskan bahwa ini adalah thermo optic property, maka kita juga perlu mencari hubungan antara indeks refraktif dengan temperaturnya.
Dan dengan penjabaran persamaan yang telah dilakukan, dapat didapatkan sebuah persamaan yaitu N efektif sama dengan N0 tambah alpha T ditambah beta T kuadrat ditambah gamma T pangkat N. Dengan N0 adalah indeks refraktif awal dari material, dan alpha, beta, dan gamma adalah order dari koefisien termoptik. Umumnya, yang dipertimbangkan hanyalah order pertama. Oke, next. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait eksperimen setupnya. Nah, di sini ada white light source, di mana itu menyediakan jatuhnya white spectrum light dengan rentang panjang gelombangnya itu sekitar 400 hingga 1000 nanometer, yang mana itu sesuai untuk pengukuran pakai metode SPR atau Surface Plasmon Resonance ini. Kemudian ada transmission fiber, ini untuk mentransmisikan cahayanya dari source-nya terus ke sensing region, yaitu tempat buat pengukurannya, kemudian juga ke spektrometernya. Nah, di sini juga ditopang oleh fiber optic supporting holder untuk menopang fibernya. Kemudian ada spektrometer. Nah, spektrometer ini fungsinya untuk menerima sinyal yang telah termodulasi untuk proses pengukuran SPR-nya. Kemudian komputer ini untuk memproses sinyal yang sudah dimodulasinya. Jadi untuk yang tadi saya jelaskan itu fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi indeks bias gitu, perubahan indeks bias dari si microchipnya itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada analyte container yang di semacam wadah chamber gitu di dekat heating equipment-nya. Nah, itu fungsi itu buat meletakkan microchipnya, kemudian buat meletakkan alat pengukuran SPR sensornya, fiber optic SPR sensornya. Kemudian itu ada thermocouple yang ditempel di atas microchipnya, lalu kita ada cairannya di situ, cairan PDMS-nya. Nah, jadi selanjutnya selain ada analyte container untuk menaruh SPR-nya, microchip untuk pengukuran, itu kita juga ada heating equipment atau heating apparatus. Nah, di sini dia pakai HX108 yang fungsi itu mengatur temperatur pada analyte container. Jadi di sini ntar kita pengen melihat gitu apa pengaruh dari perubahan suhu terhadap indeks biasnya, dan indeks biasnya itu kan bakal berpengaruh ke performa dari si microchip itu. Kemudian kita juga ada thermocouple ini yang dipakai adalah Type K wire thermocouple supaya kita bisa kalibrasi suhu. Jadi kalau kita ubah-ubah di heating aparatus, heating equipment-nya suhunya, kita bisa tahu nih suhu yang ada di microchip itu jadi berapa lewat thermocouple itu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini lanjut, ini tadi udah jelasin. Lanjut lagi. Oke, jadi untuk eksperimen metodenya, di sini kita model materialnya memakai polydimethyl siloxane atau PDMS. Nah, tujuannya ini, tujuan dari penelitian ini adalah gimana kita bisa ukur thermooptic property gitu, atau koefisien thermooptic dari si PDMS ini, dari si chip ini. Jadi, seberapa pengaruh suhu terhadap indeks bias dari si chip ini gitu. Jadi, saat suhunya berubah, berapa perubahan indeks biasa gitu. Nah, selanjutnya gimana metodenya? Boleh next. Nah, di sini dalam tahap pertama, kita memakai menentukan sensor structure yang paling optimal untuk membandingkan nilai indeks bias dan nilai temperatur gitu dari tiap sensor fiber yang digunakan gitu. Nah, di sini kita pakai 3 jenis sensor dengan karakteristik yang berbeda gitu untuk sensor fibernya. Yang pertama adalah kita memakai core dengan sekitar radiusnya ya, kalau nggak salah radiusnya sekitar 400 mikrometer. Lalu ada yang 600 mikrometer, dan ada mismatch core kalau nggak salah ini 120-an gitu mikrometer. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi kita tentukan gitu, cara menentukannya itu kita dicoba ntar penelitian, dan itu akan dijelaskan di bagian analisis. Nah, yang kedua ini kita juga harus menentukan bagaimana properti termooptiknya dengan cara diukur. Nah, untuk menentukan properti termooptik dari si PDMS ini, kita harus bandingin juga performa dari nilai temperaturnya gitu terhadap si PDMS ini gitu. Jadi PDMS-nya diinjek gitu, kan PDMS masih bentuk liquid gitu ya, cairan, diinjek ke kontainer, terus kita lapisi dengan sensing region, yaitu ya tadi sensor SPR-nya dan berbagai alat batu pura tadi lah. Kemudian di sini si PDMS akan mulai kayak mengeras, mengkristal gitu, bukan mengkristal, kayak mengeras gitu, solidify. Kemudian saat pengukuran properti termoelektrik itu, nah kita lakukan pengukurannya itu dengan rentang suhunya dari 30 hingga 100 derajat Celcius. Nah, dengan gap tiap pengukuran itu dari 30 ke 100 itu kita bedakan tiap 10 derajat. Nah, kemudian supaya metode yang dipakai itu lebih reliable atau terpercaya, kita juga lakukan di penelitian dilakukan juga evaluasi lagi nih terkait pengukurannya dengan menggunakan full temperature range. Jadi ini dia pakai temperatur yang benar-benar maksimal gitu sampai si PDMS ini mendidih gitu kan. Karena titik didih PDMS ini ada di 200 derajat Celcius. Jadi dari 25 Celcius sampai 200 derajat Celcius dilakukan pengukuran lagi dengan gap tiap pengukuran itu 5 derajat Celcius. Oke, boleh lanjut. Baik, silakan.
Jadi dari percobaannya kan kita pertama kali itu melakukan percobaan terhadap melihat bahwa bagaimana respon sensor itu jika kita mengubah refraktif index pada cahayanya. Dan kita lihat di sini terdapat sensitivitas dari setiap parameter. Kita lihat ada untuk yang pertama di sini untuk 400 μm core, 600 μm core, dan ada mismatch core di mana ini 125 μm. Dan kita lihat ternyata sensitivitas tertinggi itu ada pada si mismatch core. Jadi di sini artinya dia memang sangat sensitif terhadap perubahan refractive index. Terlihat di mana dia terjadi shifting terhadap panjang gelombangnya ke kanan. Lalu gimana kalau temperatur? Jadi kita melakukan percobaan di mana temperatur kita variasikan dari 30 sampai 100 derajat. Dan ternyata terjadi shifting lagi yang arahnya ke kiri. Dan kita bisa melihat bahwa sensitivitas dari setiap core ini ternyata yang paling gede sensitivitasnya masih dipegang oleh si mismatch core. Nah, terus kita lanjut, kita ingin membandingkan cavity atau dip-nya itu. Artinya lembah akibat surface plasmon resonance itu, kita ingin membandingkannya dengan setiap dari core-nya itu. Dan ternyata yang paling paling efektif itu ada sih masih dipegang oleh mismatch core. Dan kita lihat, karena mismatch core ini kan masih mentok ke bawah gini ya. Itu artinya secara logika, dia masih ada kecenderungan untuk bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, kalau kita lihat dari figure of merit-nya, ini artinya data relatif antara ketiga datanya, kita bisa lihat bahwa figure of merit dari si mismatch score ini yang paling besar. Artinya kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya di sini bahwa yang pakai mismatch score ini adalah yang paling sensitif terhadap suhu maupun perubahan indeks, dan ini artinya yang paling optimal. Nah, seberapa optimal dari si sensor yang telah kita buat ini, kita melakukannya dengan suatu percobaan dengan memberikannya 3 material. Jadi yang paling utama itu adalah PDMS. Jadi yang percobaan sebelumnya, pada saat kita mencoba suhu, itu kan kita menggunakan PDMS saja. Tapi gimana kalau kita ingin mengetahui termooptik koefisien dari material lain, misalnya etanol dan brine. Nah, ternyata kita bisa mengetahuinya dengan dengan memplot grafik dari refractive index serta suhu. Kenapa? Karena thermo-optic coefficient itu pada dasarnya ada tingkat perubahan dari refractive index terhadap perubahan suhu. Nah, ini tingkat perubahan ini mengacu pada gradien. Jadi kita bisa mengambil gradien dari ini, artinya dN per dt, dan kita melihat bahwa kita mendapatkan koefisien termo-optiknya itu ada 4,19, lalu 2,62, dan 5,99 ini untuk si etanol. Dan ternyata pada saat itu kan hasil eksperimen. Tapi gimana kalau kita bandingkan dengan teori? Sekilas kita lihat bahwa datanya itu sedikit melenceng gitu kan. Kita kayak lihat datanya salah. Tapi sebenarnya ini bukan masalah. Kenapa? Karena yang kita lihat dari sisi Y-nya itu, sisi tegaknya, itu adalah intensitasnya. Sedangkan kita bisa lihat bahwa secara vertikal, dia itu sebenarnya ada pada titik panjang gelombang yang sama. Nah, artinya di sini tuh ada error sedikit yang mungkin diakibatkan oleh suatu thermal expansion ataupun sifat-sifat material lain pada suhu tertentu. Nah, kalau kita lihat experimental sensitivity-nya sama theoretical sensitivity-nya, itu pun juga tidak terlalu beda. Tapi karena dia memang memiliki perbedaan pada suhu yang lebih tinggi, itu artinya memang adanya suatu thermal expansion yang terjadi pada material tersebut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang mismatch core ini adalah yang paling efektif di percobaan ini. Ya, kemudian lanjut untuk pada bagian konklusinya atau pada bagian kesimpulannya. Jadi studi ini tuh pada dasarnya dia mendemonstrasikan suatu metode pengukuran untuk mengukur suatu properti termooptik yang sebelumnya telah dilakukan pada studi lain, dan di sini kita mendemonstrasikannya menggunakan sensor fiber optik SPR yang digabung dengan termokouple. Lalu dari studi ini didapat bahwa ternyata kalau ditinjau dari perbandingan strukturnya, ternyata sensor dengan mismatch core ini memiliki sensitivitas temperatur serta sensitivitas terhadap refraction index atau indeks biasnya yang lebih tinggi ketimbang dua struktur yang lainnya. Lalu untuk struktur sensor mismatch core ini memiliki resonance deep yang lebih dalam dan FOM yang lebih baik, sehingga dia tuh struktur ini lebih unggul dan memisahkan sinyal-sinyal kompleks. Kemudian untuk karakteristik termooptik pada PDMS yang diuji pada suhu 25 hingga 200 derajat Celcius, dan untuk nilai koefisien termooptiknya itu sesuai atau kurang lebih mirip dengan teorinya, yang mana dia pada literatur sebelumnya, literatur referensinya. Dan untuk koefisien termooptik etanol dan brine-nya menggunakan koefisien termooptik universal masing-masing bahan. Jadi koefisien termooptik untuk etanol yang universal dan termooptik
untuk brand yang universal. Kemudian untuk miniatur sensor ini memungkinkan adanya analisis kondisi thermal dan properti materialnya secara real time. Dan metode ini juga menawarkan kemampuan deteksi yang lebih multiplex dan lebih padat dan penggunaan yang lebih fleksibel. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih.